Cita-citanya jadi koruptor. Yuk kita nyari burung yuk, biar abang buat jeratnya yuk. Ah, jangan. Kenapa? Kasihan induknya. Kasihin induk Ya. Nanti kita bikin jerat ke anaknya. Gimana perasaan induknya? Gen Alpha yang dikenal Asbun ini memang ada aja gebrakan tiap harinya. Coba kakak-kakak bisa jawab pertanyaan ini? Kita boleh gak menikah dengan dua cowok? Gen Z yang udah lama ngebatin aja nggak berani nanya, dek. Nggak boleh lah Dedek, ngapain kamu mau menikah dengan dua cowok? Kan misalnya Dede udah besar kan, Dede udah cantik-cantik kayak anime. Udah double income, mertuanya 4 lagi. Masa Dede udah tinggi, Dede udah kayak Mimi, Dede gak boleh menikah. Boleh menikah, tapi nggak boleh dengan dua cowok. Aneh-aneh aja kamu ini. Bukan cuma pertanyaannya aja yang di luar nalar. Gen Alpha punya jawaban yang nggak tertebak, bikin ortunya terkejut bukan main. Tapi kayaknya gadget itu udah terlalu jahat deh. Soalnya Aku mau tanya, kenapa dulu pas di surga kamu milih aku dan Papa Ono sebagai orang tua? soalnya nggak ada yang lain. Soalnya nggak ada yang lain. Singkat, padat, jelas, soalnya gak ada yang lain. Curiga, emang bener sih alasannya. Kenapa dulu pas di surga kamu milih aku dan Papa Ono sebagai orang tua? Soalnya nggak ada yang lain. Nih, cita-cita mama jadi apa? Jadi manusia yang bahagia. Harusnya mama pilihnya cita-citanya jadi koruptor. Jadi koruptor. Jadi koruptor. Cita-citanya jadi koruptor. Biar apa, Dek? Biar apa? Penasaran banget sama lanjutannya nih kita. Harusnya mama pilihnya cita-citanya jadi koruptor. Masih nangis ibu. Nah, kalian yang mengaku dewasa, pernah kepikiran gini juga nggak waktu lagi nangis? Udah, iya udah. Masa aku sampai air putih, aku mati nangis. Air matanya air putih. Iya. Mau direfill air matanya? Minta isi ulang air mata nggak tuh? Untuk ibunya ngertiin kalau Gen Alpha stok air matanya harus cukup untuk nangis sehari 15 kali. Masa aku sampai air putih, aku mati nangis. Air matanya air putih. Iya. Mau direfill air matanya? Oke. Tuh. Yang satunya. Dah, ada ibu refill. Dah, pinter. Dah, yuk, let's go. Sekalian tembang main pulang rantap dari mana? Asik. Adu dengan canda lalu pasang gaya dapin kakak. Tapi ada satu sih kesamaan antara Gen Alpha dan generasi-generasi pendahulunya, yang kalau mandi harus konser dulu, minimal 1 album. Mati selesai ade bikin kakak mete. Tidur malam bola balik dan kakak lihat adek. Aduh Tuhan ampun asik. Asik, menghayati banget kan tak bola balenya, apalagi goyangannya. Uhuy, yakin banget sih, pasti sambil merem juga. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, manis madu tak semanis senyummu, pandanganmu. Yuk kita nyari burung yuk, biar abang buat jeratnya yuk. Ah, jangan. Kenapa? Kasihan induknya. Kasihin induk Ya. Nanti kita bikin jerat ke anaknya. Gimana perasaan induknya? Seorang anak Papua ini menjawab dengan bijak saat diajak menjerat burung di hutan. Pernyataan anak laki-laki ini semakin menohok ketika membayangkan jika posisinya disamakan dengan burung. Ibaratnya macam orang culik abang tuh. Gimana lah perasaan mama abang? Oh itu Dila. Iya, sedih. Nanti nangis mama abang. Ya udahlah, nggak jadilah. Siapa bilang Gen Alpha hobinya bongkar tapi nggak bisa pasang? Gen Alpha yang ini justru mahir servis alat elektronik sendiri.
kuwi? Rambut. Lah itu bisa. Berarti ki mau kurang apa? Reget toh. Namanya Rambang Algani, bocah 9 tahun asal Gunung Kidul, Yogyakarta yang viral karena keahliannya merakit dan memperbaiki alat elektronik. Pas tuh terasa hilang. Nggak ada yang hilang bautnya. Sudah jadi guys. Mati listrik. Bapak Iran yang ngomah. Iya kan? Apa nih? Aki. Nih. Oke. Di saat anak seusianya main game online, Gani justru akrab dengan solder dan mempunyai dunianya sendiri dengan merakit alat elektronik. Hebat ya! Ini power berapa ampere? 5 ampere. Ini mau terus sih? Apa tuh ini? Oh, beda trafonya udah gede. Trafonya udah. Kalau yang ini bukan hobi melelehkan tenol dengan solder, tapi melelehkan hati para ladies dengan paras tampannya. Au! Inilah dia Lionel Abraham Gunawan, bocah Indonesia yang diincar oleh agensi Korea Selatan. Bocah 8 tahun yang disebut memiliki face card ini belum lama mencuri perhatian warganet lokal hingga global. Bahkan banyak yang mengira bocah berdarah Kalimantan ini berasal dari Korea.